Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muktazaf Ramadan, perwakilan dari kelompok 9. Jadi pada video kali ini saya bertujuan untuk menjelaskan pada kalian semua tentang hasil desain kami yang bertemakan Classic White House. Oke, Classic White House ini berlokasi di Jalan Kavling Surya, RT 2, RW 5, Kedung Jaya, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16164. Nah, untuk bangunannya sendiri ini memiliki konsep desain yaitu konsep green building dengan desain konsepnya itu klasik. Selanjutnya merupakan kriteria desain rumah kami. Rumah kami dibangun dengan luas lahan sebesar 300 meter persegi dengan luas tapak bangunan 210 meter persegi dan luas ruang terbuka hijau 90 meter persegi dengan green safe home, lalu juga adanya pemandangan Gunung Salak di balkon rumah. Jadi untuk spesifikasi rumah ini memiliki 2 lantai dengan fasilitas 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan, dapur, 3 kamar mandi, balkon dengan view Gunung Salak, ruang laundry, rumah kompos, ruang sholat, ruang kerja, ruang belajar, dan ruang santai dan bermain di lantai mezzanine. Nah, berikutnya ini ada denah rumah lantai 1. Jadi di lantai 1 ini terdapat ruang tamu, ada kamar mandi, ada ruang makan, ada dapur, ruang keluarga, ada 2 kamar tidur, dan ada laundry room. Berikutnya ini merupakan denah rumah lantai 2. Jadi di lantai 2 ini terdapat ruang ibadah, ruang kerja, 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi di dalamnya, lalu ada ruang bersantai dan bermain, dan tersedia lantai mezzanine di lantai ini. Jadi pada Classic White House ini kami menerapkan kriteria Green Safe Homes yaitu Appropriate Site Development, Energy Efficiency and Conservation, Water Conservation, Material Resource and Cycle, Building Environment Management, dan Indoor Health and Comfort. Nah, jadi untuk penerapan Appropriate Site Development yaitu di rumah ini terdapat area hijau yaitu luas vegetasi rumah 30% dari luas lahan dan terdapat pohon pelindung pada pekarangan rumah. Nah, untuk penerapan appropriate site development yang kedua yaitu infrastruktur pendukung. Jadi rumah ini dibangun di dalam kawasan yang dilengkapi 8 dari prasarana dan utilitas yaitu prasarana jalan, prasarana drainase, prasarana sanitasi, prasarana persampahan, utilitas jaringan listrik, utilitas jaringan telepon, utilitas jaringan transportasi, dan utilitas penerangan jalan umum. Nah, selanjutnya ini ada penerapan appropriate site development yang ketiga yaitu aksesibilitas komunitas. Jadi di rumah ini dibangun dengan beberapa fasilitas umum di sekitarnya yaitu terdapat Masjid At-Taufik, SDN 2 Kedung Jaya, ada kantor Kedung Jaya, ada Bank Mandiri, ada Bintang Pelajar Islamic Boarding School, SPBU Pertamina, GKBP Rumbun Bogor, kantor Kelurahan Kedung Jaya, ada Yogya Plaza Indah Bogor, dan ada Bogor Square. Nah, berikutnya ini ada penerapan appropriate site development yang keempat yaitu pengendalian hama. Jadi desain rumah ini dilengkapi dengan penanggulangan nyamuk, lalat, tikus, dan kecoa. Lalu selanjutnya ada penerapan appropriate site development yang kelima yaitu transportasi umum. Jadi akses untuk menuju rute angkutan umum dalam jangkauan 460 meter. Jadi tidak begitu jauh dari rumah ini. Nah, selanjutnya ini ada penerapan appropriate site development yang keenam yaitu adanya penanganan limpasan air hujan untuk atap dan adanya penanganan limpasan air hujan untuk halaman. Selanjutnya ada penerapan water conservation. Jadi untuk water conservation yang pertama itu kami menggunakan meteran air dan sumber air primer berasal dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Nah, selanjutnya ini ada penerapan water conservation yang kedua yaitu kami menggunakan alat keluaran hemat air dengan memiliki total skor penghematan sebesar 6-7. Jadi kami menggunakan WC dengan 4,5 liter flash untuk seluruh WC. Kami juga menggunakan shower dengan 90 liter per menit untuk seluruh total shower dan menggunakan keran dengan 70 liter per menit untuk 50% total keran. Selanjutnya untuk penerapan water conservation yang ketiga, jadi kami ini membangun bak penampungan air hujan berkapasitas minimum 500 liter yang diletakkan di belakang halaman rumah. Jadi air ini nantinya digunakan untuk kebutuhan seperti menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Selanjutnya ada penerapan water conservation yang keempat yaitu kami tidak menggunakan sumber air primer untuk penyiraman tanaman karena menggunakan air tampungan hujan. Lalu selanjutnya untuk penyiraman tanaman juga bisa digunakan dengan air bekas mencuci beras dan memiliki instalasi air buangan bekas wudhu yang bisa dimanfaatkan langsung untuk menyiram tanaman. Selanjutnya ada penerapan water conservation yang kelima. Jadi kami menggunakan grease step perangkat lemak di sink dapur. Lalu kami juga menggunakan septic tank yang diletakkan di belakang halaman rumah.
Selanjutnya ada penerapan material resource and cycle. Yang pertama, jadi kami tidak menggunakan refrigeran dengan hidroklorofluorokarbon untuk sistem AC, melainkan kami menggunakan ventilasi silang. Selanjutnya untuk penerapan material resource and cycle yang kedua, jadi kami menggunakan batu bekas konstruksi yang masih layak untuk digunakan dan menggunakan kusen bekas konstruksi yang masih dapat digunakan untuk pembangunan rumah ini. Selanjutnya untuk penerapan material resource and cycle yang ketiga, jadi kami menggunakan furniture yang materialnya dari material yang terbarukan seperti rak sepatu, rak buku, dan kursi. Selanjutnya merupakan penerapan material resource and cycle yang kelima. Jadi untuk furniture itu kami menggunakan kayu yang legal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang asal kayu dan sah terbebas dari perdagangan kayu ilegal. Selanjutnya merupakan penerapan material resource and cycle yang ketujuh. Jadi kami menggunakan material yang berasal dari dalam wilayah Republik Indonesia dan menggunakan seluruh material yang berlokasi asal bahan baku utama dan pabrikasinya berada di dalam radius 1000 km dari lokasi proyek rumah tersebut. Selanjutnya ada penerapan dari efisiensi dan konservasi energi. Selanjutnya merupakan penerapan dari efisiensi dan konservasi energi yang pertama, yaitu di rumah kita ini terdapat submeteran dan bisa dilakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah kWh per meter persegi. Selanjutnya ini merupakan penerapan dari efisiensi dan konservasi energi yang kedua. Jadi untuk ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan ini terdapat pencahayaan yang cukup. Selanjutnya ini ada penerapan dari efisiensi dan konservasi energi yang ketiga. Jadi pada rumah ini mampu memberikan kondisi termal yang nyaman bagi penghuni tanpa menggunakan AC sekalipun karena kami menggunakan ventilasi silang. Selanjutnya untuk penerapan efisiensi dan konservasi energi yang keempat, jadi kami itu di rumah ini menggunakan lantai granit dan atap non asbes sebagai upaya mereduksi panas. Selanjutnya untuk penerapan efisiensi dan konservasi energi yang kelima, jadi kami itu menggunakan peralatan elektrik pada rumah yang berlabel hemat energi sebanyak 75% dari total watt. Nah, berikut ini merupakan penerapan dari efisiensi dan konservasi energi yang keenam. Jadi kami itu menggunakan panel surya sebagai sumber energi listrik alternatif. Oke, selanjutnya ini ada penerapan dari kesehatan dan kenyamanan dalam ruang atau HAC. Nah, untuk penerapan dari HAC yang pertama yaitu sirkulasi udara bersih. Jadi untuk rumah kami ini memiliki luas ventilasi sebesar 10% dari luas lantai. Lalu kemudian 75% dari jumlah luas ruangan reguler didesain dengan ventilasi silang. Lalu setiap kamar mandi memiliki sirkulasi udara dan untuk dapur juga memiliki sirkulasi udara. Nah, untuk selanjutnya untuk penerapan dari IHC kedua yaitu pencahayaan alami. Jadi pada rumah kami ini cahaya alami dapat menerangi minimal 50% dari luas ruangan rumah sesuai standar lux berdasarkan SNI yang berlaku. Lalu untuk penerapan IHC yang ketiga, kami menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan ruangan sesuai dengan SNI yang berlaku. Selanjutnya untuk penerapan dari HAC yang keempat yaitu meminimalisasi sumber polutan. Jadi kami pada pembangunan rumah ini menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar volatil organik kompon yang rendah, lalu menggunakan produk kayu komposit jenis silen dan perekat yang mengandung kadar emisi formaldehida rendah. Lalu kami tidak menggunakan produk atau material yang mengandung timbal maupun merkuri. Selanjutnya merupakan penerapan dari IHC yang kelima yaitu pada rumah kami ini tingkat kebisikan di ruang tidur dan ruang keluarga tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI yang berlaku. Lalu untuk penerapan IHC yang keenam, jadi kebutuhan luasan ruang pada bangunan rumah ini minimal 9 meter persegi per orang. Selanjutnya ada penerapan BM atau manajemen lingkungan bangunan. Jadi untuk BM yang pertama itu kami pada tahap pembangunan melibatkan beberapa ahli yaitu arsitek dan kontraktor. Selanjutnya untuk penerapan dari BM yang kedua, kami juga pada pembangunan rumah ini terdapat as-built drawing dan spesifikasi teknis rumah. Oke, selanjutnya ini ada penerapan dari manajemen lingkungan bangunan yang ketiga. Jadi para penghuni di sini itu dapat mengikuti aktivitas di sekitar kawasan rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan sekitar rumah seperti gotong royong, membersihkan lingkungan. Lalu selanjutnya untuk penerapan dari manajemen lingkungan bangunan yang keempat, jadi para penghuni rumah ini dapat mengolah sampah organik secara mandiri dan mengolah sampah anorganik bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, selanjutnya untuk penerapan dari manajemen lingkungan bangunan yang kelima, jadi pada rumah ini kita memasang fitur smart lock pada pintu rumah dan memiliki sistem penampungan air hujan dan saluran drainase yang baik. Nah, berdasarkan total poin penerapan Green Sweep Home, rumah ini memiliki 65 poin yang berarti rumah ini berkategori platinum.
Jadi rumah ini dapat kalian dapatkan dengan harga sekisar 1,7 miliar rupiah. Nah, jika Anda berminat untuk membeli rumah kami, Anda bisa menghubungi Mariska, menghubungi saya Muhtar Zafran, atau menghubungi Gilang Indra Cakti. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.